Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini, Rio Sebastian, akan menjelaskan video pembelajaran tentang dioda. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu dioda. Ya. Dioda. Apa kalian tahu dioda itu apa? Ya, benar. Dioda itu yaitu komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub yang berfungsi untuk mengarahkan arus jika pada arus bolak-balik, namun bisa menjadi hambatan jika pada arus DC. Nah, untuk dioda lambangnya seperti ini. Dioda terdapat dua kutub. Nah, ini anoda dan katoda. Seperti ini. Dioda, bentuk diodanya. Nah, jika dalam kenyataannya dioda dapat digambarkan seperti ini. Dan ini ada garis putihnya di sini. Nah, ini bisa dikatakan anoda dan ini katoda. Seperti itu. Nah, dioda seperti saya jelaskan tadi, dioda bisa menjadi penyarah arus yang awalnya bolak-balik menjadi searah. Jika pada arus AC jika dilalui dioda yang awalnya bolak-balik menjadi arus searah seperti ini. Namun jika pada arus DC, dioda tersebut dapat menjadi resistor atau penghambat resistansi. Dan resistansinya itu berbeda-beda setiap keadaan. Tergantung pemasangan anoda dan katodanya pada kutub baterai. Kan kutub baterai terdapat dua kutub, yaitu positif dan negatif. Nanti akan saya jelaskan cara kerja dioda dalam arus DC. Seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa dioda merupakan komponen elektronika yang memiliki dua kutub. Dua kutub berarti bisa digambarkan seperti ini. Ini bisa saya hapus terlebih dahulu. Lambang dioda yaitu seperti ini. Ini anoda dan katoda. Nah, kutubnya dapat digambarkan seperti ini. Ini kutub P dan ini kutub N. Kutub P mewakili anoda, kutub anoda, dan kutub N itu mewakili katoda. P tersebut merupakan suatu jenis silikon yang memiliki P atau jenis silikon P, dan N merupakan suatu jenis silikon yang berjenis N. Nah, P dan N ini dibedakan berdasarkan doping dari elektron maupun holnya. Jadi masing-masing ini antara ini memiliki elektron maupun hol yang berlebih. Nah, pada P ini memiliki hol yang berlebih, sedangkan N itu memiliki elektron yang berlebih. Jadi dibedakan dari muatan tersebut. Ini bisa terdapat hol itu dapat dikatakan positif seperti ini, dan N itu banyak negatifnya seperti ini. Dan ini merupakan daerah pengosongan, jadi tidak ada muatan di dalam daerah tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja pada dioda. Cara kerja dioda itu ada dua, yaitu forward bias dan reverse bias, atau bias maju dan bias mundur. Bisa saya hapus lagi ini. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu forward bias atau bias maju. Bias maju tersebut syaratnya yaitu pada anoda
itu terhubung pada kutub positif baterai, dan untuk kutub katodanya terhubung pada kutub negatif baterai. Seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita dapat perjelas lagi dalam bentuk strukturnya tadi, bahwasanya anoda tersebut tadi silikon jenis P dan K merupakan silikon jenis N. Nah, seperti ini. Nah, dapat dituliskan seperti ini jika forward bias. Forward bias. Nah, seperti ini positif, ini negatif, ini anoda, dan ini katoda. Nah, ini dapat dikatakan seperti ini. Ini jadi positif karena terdapat hole di anoda, dan katoda terdapat banyak elektron negatif jadinya. Ini positif. Ini kutub P dan ini kutub N. Ini negatif. Nah, syaratnya harus seperti ini forward bias, yaitu kutub P dihubungkan pada positif baterai, terminal positif baterai, dan kutub N dihubungkan pada kutub negatif baterai. Sehingga secara kerjanya elektron-elektron di kutub N tersebut menuju ke kutub positif terminal baterai dan melewati perbatasan daerah pengosongan tersebut, dan sehingga terdorong daerah perbatasan. Dan sedangkan untuk hole-nya atau hole-hole tersebut positif tersebut menuju ke kutub negatif seperti ini dan melewati daerah pengosongan juga. Maka dari itu nilai resistansi dari dioda sangat kecil, R sangat kecil, sehingga pada forward bias tersebut dioda dapat mengalirkan arus DC dengan baik. Berikutnya saya akan menjelaskan kondisi dioda pada reverse bias atau bias mundur. Saya hapus ini. Nah, yang membedakan dari reverse bias tersebut yaitu pada anoda pada dioda yaitu dihubungkan pada kutub negatif pada terminal baterai seperti ini, dan ini kutub positif dihubungkan pada katoda. Seperti ini. Nah, kita dapat jelas untuk lebih rincinya bagian-bagian kutubnya saya gambarkan di sini. Ini kutub negatif, positif baterai, dan ini kutub P dan ini kutub N. Seperti ini. Nah, kebalikan dari forward bias tersebut bahwa P tadi membawa unsur positif, sedangkan N membawa unsur negatif atau silikon negatif, banyak elektronnya. Seperti ini. Nah, dapat dijelaskan bahwasanya kutub positif tersebut akan menuju ke kutub negatif pada terminal, dan sedangkan pada elektron akan menuju ke terminal positif pada baterai. Jadi seperti ini. Ini elektron menuju ke sini, sedangkan pada hole tersebut menuju ke kutub negatif. Maka dari itu daerah pengosongan tersebut akan semakin lebar. Daerah pengosongan
Maka dari itu, reverse bias tersebut menyebabkan P dan N ini terpisah dengan sangat jauh, sehingga resistansinya sangat besar. Sehingga arus sulit untuk dilalui pada dioda pada keadaan reverse bias. Seperti itu untuk penjelasan reverse bias. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kurva dari dioda jika dilalui arus DC. Hubungan kurva arus dan tegangan anoda ke katoda atau tegangan baterai. Saya hapus terlebih dahulu. Kurva dioda, kurva hubungannya pada hubungan arus dioda atau kita singkat dengan ID dengan tegangan baterai, atau kita bisa tuliskan dengan V anoda ke katoda seperti ini. Nah, dapat dituliskan bahwa kurvanya itu seperti ini. Nah, ini garis yang vertikal ini bisa kita indikasikan pada arus dioda, dan untuk garis horizontalnya kita bisa dengan tegangan anoda ke katoda seperti ini. Nah, kita dapat tuliskan bahwa graf kurvanya itu seperti ini. Nah, seperti ini dapat dijelaskan kurvanya seperti ini. Nah, ini kurva dioda pada saat V atau tegangannya negatif. Jadi tegangan negatif itu ketika kondisinya reverse bias, keadaan bias mundur. Maka dari itu ini menunjukkan kuat arusnya hampir tidak ada, dan kemudian mengalami pelonjakan pada di sini arusnya menjadi negatif sangat tinggi, menuju negatif sangat tinggi. Dan kemudian ketika bias maju yaitu berada pada kurva di sini. Nah, ini kurvanya ini pada bias maju. Dan ini bias mundur. Nah, dapat dilihat bahwasanya ID atau arus pada dioda itu melonjak sangat tinggi ketika pertambahan menuju ke positif, ketika tegangan anoda katoda ke positif. Seperti ini, dapat dilihat seperti ini. Nah, mungkin cukup demikian untuk penjelasan dari dioda dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.